Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Teman-teman yang saya cintai, pada kesempatan kali ini saya Socha Cynthia Seta dengan NIM 607012300017 akan menyampaikan sebuah tema penting dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, yaitu manusia dalam perspektif Islam. Islam memandang manusia sebagai makhluk yang istimewa. Allah menciptakan manusia dengan bentuk terbaik, lengkap dengan akal dan hati. Tujuan hidup manusia bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk menjalankan tugas besar sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi. Yang pertama, ada manusia adalah makhluk termulia. Dalam Islam, manusia diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna. Allah berfirman dalam surat Ad-Din ayat 4, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim", yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dengan akal, hati, dan potensi yang dimiliki, manusia diberi kebebasan untuk memilih jalan hidupnya, membedakan antara yang baik dan yang buruk. Yang kedua, ada manusia sebagai khalifah di bumi. Allah menetapkan manusia sebagai pemimpin di muka bumi dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, yang artinya sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Kita sebagai manusia punya tanggung jawab besar untuk menjaga alam, menegakkan keadilan, dan membawa nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ada manusia memikul amanah besar. Dalam surat Al-Ahzab ayat 72, "Wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula", yang artinya dan pikulah amanah itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Amanah ini tidak ringan. Langit, bumi, dan gunung-gunung menolaknya. Namun manusia menerimanya. Maka kita harus sadar dan bertanggung jawab atas hidup ini. Yang keempat, ada tujuan hidup manusia. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun", yang artinya dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan kepada mereka beribadah kepadaku. Ibadah dalam Islam bersifat luas, bukan hanya sholat dan puasa, tetapi juga belajar, bekerja, dan membantu orang lain selama diniatkan karena Allah. Yang kelima, ada hadis tentang kemuliaan manusia. Hadis ini berbunyi,
Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian. Dari hadis riwayat Tirmizi. Jadi yang utama adalah isi hati dan amal kita, bukan penampilan dari luar. Sebagai mahasiswa, bagaimana sih kita bisa menerapkan ini semua? Yang pertama, belajar dengan niat yang benar. Yang kedua, menjaga kejujuran dalam tugas dan ujian. Seperti saat ada ujian kita harus belajar dulu. Yang kedua, aktif dalam kegiatan positif seperti mengikuti kajian-kajian yang ada di masjid. Yang terakhir, menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan kampus. Salah satunya seperti membuang sampah di tempatnya. Inilah bentuk nyata dari peran kita sebagai manusia dalam perspektif Islam. Demikianlah pemaparan dari saya mengenai manusia dalam perspektif Islam. Semoga materi ini bisa membuka wawasan kita semua dan menjadi pengingat bahwa hidup ini bukan tentang dunia, tapi juga tentang tanggung jawab spiritual kita sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.